Putri PAUD. Welcome back to my channel. Kali ini kami kelompok 5 akan membahas mengenai asas-asas dalam bimbingan dan konseling serta kode etik. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa subscribe and tekan tombol loncengnya. Nah, yang pertama ada asas kerahasiaan. Dalam asas ini, seorang pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Jadi, ketika ada konselor bercerita kepada pembimbing, maka seorang pembimbing harus menjaga rahasianya agar terjaga dan tidak terbocorkan kemana-mana. Yang kedua, ada asas kesukarelaan. Nah, jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri konselor, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing. Jadi, ketika konselor datang kepada pembimbing, dia menaruh percaya penuh kepada seorang pembimbing. Nah, yang ketiga ada asas keterbukaan. Di sini baik konselor maupun pembimbing harus bersifat terbuka. Nah, keterbukaan inilah bukan hanya sekadar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, akan tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Yang keempat, ada asas kekinian. Nah, asas kekinian ini juga mengandung pengertian bahwa pembimbing tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Nah, asas kekinian ini juga mengandung pengertian bahwa konselor tidak boleh menunda-nunda pemberian bantuan. Dalam artian, ketika pembimbing memberikan sebuah bantuan, sebuah solusi kepada konselor, maka konselor tidak boleh menundanya atau menolak bantuan dari pembimbing. Yang kelima, ada asas kemandirian. Dalam asas kemandirian, pembimbing hendaklah selalu menghidupkan jiwa kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya pembimbing atau konselor. Asas kegiatan, yaitu layanan bimbingan konseling akan memberikan usaha yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Asas kedinamisan, yaitu layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Asas keterpaduan, yaitu layanan pembimbingan memadu berbagai aspek individu yang dibimbing. Sebagai diketahui, individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi atau terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Asas kenormatifan, yaitu usaha bimbingan dan konseling tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum, ilmu, ataupun kebiasaan sehari-hari. Asas keahlian, yaitu usaha layanan bimbingan konseling yang secara teratur, secara sistematik, dan dipergunakan teknik serta alat yang memadai. Asas ahli tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seseorang petugas bimbingan dan konseling sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalihtangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Asas tuturi handayani. Asas ini menunjukkan pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara bimbingan
dan yang dibimbing. Kode etik dalam konseling, apapun profesinya, jika itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan yang membutuhkan kemampuan tertentu dengan disertai teknik-teknik khusus, maka sudah pasti terdapat etika yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya. Tak terkecuali bimbingan dan konseling juga memiliki kode etik profesi.